Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Di video yang kedua ini, saya akan melanjutkan tentang tutorial menggunakan class point. Sebelum Bapak Ibu untuk masuk ke dalam class point, saya sedikit memberikan bonus kepada Bapak Ibu. Yaitu apa? Yaitu informasi tentang class point, sekaligus saya memberikan akun pro 1 bulan kepada Bapak Ibu yang menonton video kali ini. Ya, jadi jika Bapak Ibu tadi sudah berhasil dalam menginstal ClassPoint sampai dengan bikin akun, ya, maka Bapak Ibu sudah bisa langsung mempraktekannya. Tapi ingat, akun yang dipunya adalah akun free karena belum ada yang namanya kode verifikasi untuk menjadi akun pro. Nah, tapi jika Bapak Ibu mengalami kendala, misalkan ClassPoint tidak bisa diinstal, terus kemudian kendala-kendala yang lainnya, maka Bapak Ibu bisa melihat tampilan berikut ini, ya. Jadi kendala dasar yang biasa terjadi ketika kita menginstal ClassPoint itu biasanya tab ClassPoint itu nggak ada di pilihan menu PowerPoint. Apa yang harus dilakukan? Ya, tadi sudah saya tunjukkan di video yang pertama ya Bapak Ibu ya, yaitu jika tab ClassPoint tidak ada pada pilihan menu PowerPoint, maka segera pilih File, Option, pilih Add-ins. Di dalam menu Add-ins, silakan cari Inactive Application Add-ins. Nah, di pilihan ini cari Ignore ClassPoint dan klik boxnya. Sekarang Anda dapat melihat tab ClassPoint pada bagian kanan atas menu ClassPoint. Ya, itu untuk yang tidak menemukan tab menu ClassPoint di PowerPoint-nya yang sudah diinstal. Terus kemudian jika ClassPoint tidak ada di daftar add-in, ya, jika Bapak Ibu tidak menemukan ClassPoint dalam daftar add-in, itu berarti ClassPoint belum sukses terinstall. Nah, silakan lihat versi Net Framework-nya, ya. Biasanya itu waktu nginstal Net Framework-nya nggak sesuai, ya, atau sudah lama sehingga harus diupdate, ya. Silakan diinstal dulu Net Framework-nya. Terus kemudian untuk yang tidak ada kelas kodenya, ya. Jika Bapak Ibu masuk ke mode peragaan atau slideshow, layar penuh pada PowerPoint ya atau slideshow ya, dan toolbar ClassPoint terlihat, tetapi Anda nggak melihat kelas kode di sudut kanan atau peragaan slideshow, itu mungkin karena Net Framework yang sudah usang ya. Silakan diupdate dulu untuk Net Framework-nya. Nah, untuk file dari Net Framework ini sudah kami berikan di modul ya Bapak Ibu ya. Sudah ada di modul diklat, silakan nanti di-download dulu kemudian diinstal. Nah, itu jika mengalami kendala-kendala dalam menginstal ClassPoint. Nah, di aplikasi ClassPoint ini Bapak Ibu itu ada versi basic atau free, itu yang gratis selamanya. Juga ada versi yang pro ya. Semua yang ada di versi basic ini ada penambahan-penambahan. Ya, apa saja? Jadi jika Bapak Ibu sudah berhasil menginstal ClassPoint, itu nanti bisa bikin 5 pertanyaan per PPT ya, itu yang basic ya. Kemudian bisa digunakan untuk maksimal 25 peserta. Kemudian semua file pertanyaan, semua tipe pertanyaan, jadi 5 tipe pertanyaan bisa ya. Kemudian bisa untuk menunjukkan leaderboardnya ya. Anotasi slide itu memberikan tanda pada slide, kemudian papan tulis digital. Nah, itu untuk versi yang basic. Nah, jika Bapak Ibu nanti mengupdate menjadi pro, entah itu pro yang 1 bulan, pro 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ya. Selain versi ini juga ada penambahan. Penambahannya apa? Bisa bikin soal sebanyak-banyaknya tanpa batas di PPT ya. Kemudian bisa diakses atau oleh peserta itu sampai 200 peserta. Kemudian bisa untuk mengunggah leaderboard ke CSV atau nilai itu bisa dikelola di Excel. Nah, ini kalau misalkan yang basic nggak bisa Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya untuk yang pro saja. Kemudian juga ada premium support ya. Nanti Bapak Ibu saya akan berikan untuk uji coba ya, yaitu versi pro yang 1 bulan ya. Saya akan tunjukkan kodenya. Bagaimana cara untuk bikin ClassPoint kita yang free, yang tadi sudah install, kemudian sudah muncul di PowerPoint, terus kemudian sudah daftar di akunnya. Nah, untuk bikin pro Bapak Ibu, ini beberapa tutorial di YouTube ya, yang saya dapatkan di YouTube. Bisa Bapak Ibu nanti lihat bagaimana cara bikin soal dan sebagainya. Tapi nanti saya juga akan ajarkan bagaimana cara untuk bikin soal. Nah, ini Bapak Ibu, cara untuk membuat
akun kita menjadi pro. Jadi pertama-tama silakan klik di menu class point, terus kemudian ada pilihan upgrade to pro ya. Silakan diklik upgrade to pro. Nah, setelah diklik nanti Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, silakan masukkan. Jadi yang pro ini Bapak Ibu ya bisa untuk sampai 200 pelajar atau 200 siswa ya. Kemudian bisa unlimited ya untuk bikin soal dan sebagainya, terus bisa diekspor ke Excel ya seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu nanti kalau sudah muncul seperti ini, klik enter product key ya, silakan dimasukkan product key-nya. Product key-nya apa? Ini Bapak Ibu. Nah, ini yang nggak ditemui di mana-mana ya. Ini silakan dimasukkan kodenya, lisensi ini silakan dimasukkan di lisensi key IRE 4HNO huruf O ya, K7F. Kemudian klik verifikasi key ya. Nah, terus kemudian nanti Bapak Ibu sudah ya, nanti ada yang namanya congratulations ya, gitu ya. Nah, nanti apa yang akan muncul ya? Jadi nanti silakan dibuktikan, diklik di akunnya ya, untuk mengeceknya silakan klik di akunnya. Terus kemudian silakan dilihat. Nah, di situ ada terlihat ya, yaitu pro trial 1 bulan ya. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu nanti bisa menggunakan akun ini selama 1 bulan. 1 bulan itu terhitung apa? Sejak diaktifkan menggunakan kode tadi ya. Nah, nanti batas untuk pemakaian akun Pro ini Bapak Ibu bisa dilihat di bagian bawah ya. Itu ada 21 hari. Nah, itu menunjukkan saya itu nanti 21 hari lagi sudah hilang Pro-nya. Nah, untuk bikin Pro lagi ya masukkan kode itu lagi. Atau pakai kode yang lainnya ya, seperti itu. Ya, itu Bapak Ibu ya. Itu adalah untuk akun yang Pro. Nah, sekarang saya akan mengajarkan atau menunjukkan apa saja sih fitur-fitur di ClassPoint ya. Jadi yang pertama, jika Bapak Ibu sudah masuk ke PowerPoint, pastikan di menu ClassPoint-nya Bapak Ibu sudah ada ya, diklik. Nah, maka di sini ada beberapa menu ya yang bisa kita pahami ya. Yang pertama adalah pada bagian akun atau user untuk mengupgrade dan sebagainya. Itu adalah bagian user ya, itu adalah informasi berkaitan tentang akun kita. Nah, biasanya kalau kita belum sign in atau belum masuk, belum punya akun, ini nggak nyala semua Bapak Ibu. Jadi ini tanda-tanda ini semua nggak menyala. Nah, pastikan Bapak Ibu kalau mau ininya buka seperti ini, berarti harus sign in dulu ya. Terus kemudian pada bagian annotation setting. Nah, ini adalah untuk memberi tanda pada presentasi. Ingat, memberi tanda pada presentasi ketika slideshow atau online saja ya. Jadi Bapak Ibu kalau waktu bikin di PowerPoint nggak bisa ini, fungsinya nggak berfungsi ya, termasuk whiteboard yang buat coret-coret ini nggak berfungsi ya. Maka di sini ini harus di slideshow dulu baru bisa digunakan. Terus kemudian ada juga menu interaktif quiz. Nah, di sini Bapak Ibu kelebihan yang utama dari ClassPoint ini, dia dalam PowerPoint itu bisa bikin kuis ya. Ada 5 tipe kuis yang bisa kita masukkan, yaitu multiple choice atau pilihan ganda, word cloud atau kata-kata ya, kumpulan kata, short answer jawaban singkat, slide drawing yaitu siswa bisa menggambar atau memberikan tanda di slide yang kita bagikan, kemudian image upload atau siswa bisa mengupload gambar yang kita inginkan ya, itu. Nah, itu jadi ada menu untuk pembuat soal atau interaktif quiz. Terus kemudian juga ada yang namanya review ya. Review itu adalah jika Bapak Ibu nanti mau men-share PDF, terus kemudian untuk menunjukkan leaderboard, ini tentunya untuk yang pro ya Bapak Ibu ya. Untuk yang versi free atau belum pro belum bisa ya itu. Kemudian untuk mendelete respon yang sudah dilakukan. Jadi Bapak Ibu nggak usah bikin PPT atau soal banyak. Kalau seandainya satu kelas sudah selesai bikin PPT-nya dan diujikan atau dipraktekkan dengan siswa, untuk menuju ke soal atau ke kelas yang lain atau berbeda ya, kelas yang berbeda, maka Bapak Ibu bisa yang langsung klik delete respon ya, sehingga nanti responnya terdelete dan bisa digunakan lagi soal-soalnya seperti itu. Nah, sedangkan menu yang terakhir yaitu ini ya Bapak Ibu, ini adalah menu bantuan atau help ya. Jadi bisa untuk mengetahui helpdesk-nya di sini sudah ada feedback tentang tentang
Class Point ada di menu ini. Ya, itu adalah fitur-fitur atau menu-menu yang ada di Class Point. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara untuk membuat soal ya. Di video kali ini saya akan mengajarkan kepada Bapak Ibu untuk membuat soal ya dari tipe-tipe soal yang sudah ada di Class Point ya, seperti multiple choice, word cloud, short answer, slide drawing, image upload ya. Baik, sekarang kita menuju ke bikin soal yang pertama ya. Jadi ini Bapak Ibu langkah-langkah untuk membuat kuis atau soal. Yang pertama, persiapkan dulu slide PowerPoint Anda, gunakan slide PPT yang sudah tersedia. Jadi Bapak Ibu silakan bikin dulu PPT-nya, soal-soalnya ya, baru nanti kita olah di yang langkah yang kedua, baru tambahkan tombol kuis interaktif yang memilih salah satu dari opsi, misalkan multiple choice, word cloud, short answer, slide drawing, image upload, dan sebagainya. Nah, untuk tutorialnya ini sudah kami sediakan ya Bapak Ibu ya di sini ya, di di modul, dan di dalamnya ada tutorial berbentuk PDF. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan langsung kepada Bapak Ibu ya. Ini adalah PowerPoint yang sudah saya bikin, yaitu tentang remedi sejarah minat kelas 11 IPS menggunakan Class Point. Nah, di sini seperti biasa ya, kalau kita bikin presentasi ya Bapak Ibu ya. Jadi bikin tampilan-tampilan, kemudian ada materi-materinya, nanti akan kita jelaskan ya. Nah, terus kemudian tentang teorinya, ada gambar-gambarnya juga. Nah, baru yang akan kita kelola Bapak Ibu, ini loh kelebihan dari Class Point ya. Jadi kita bisa langsung tidak pakai yang namanya aplikasi lain, tapi kita tetap ketika presentasi, habis selesai presentasi, kita langsung bikin soalnya juga di PowerPoint. Dan siswa pun langsung bisa memantau materinya plus mengerjakan soal-soalnya dan tahu hasilnya. Itu Bapak Ibu, itu kelebihan dari Class Point di situ. Nah, sekarang saya akan coba untuk bikin soal yang pertama, yaitu soal ini. Soal ini adalah saya ingin nanti soalnya begini Bapak Ibu. Tarik garis sehingga menjadi pasangan yang benar. Misalkan ini adalah gambarnya Soekarno. Nah, nanti siswa itu akan menarik garis. Nah, di Soekarno geret ke sini seperti itu. Kartini geret ke gambarnya Kartini. Imam Bonjol digeret ke gambarnya Imam Bonjol. Nah, ini nanti ada garis penghubungnya. Nah, ini namanya apa? Ini namanya slide drawing. Nah, maka dari itu cara untuk bikin soal slide drawing, buka menu Class Point, pilih pada interaktif quiz, pilih slide drawing seperti ini. Pastikan ini kita sudah bikin dulu ya Bapak Ibu ya, di slide di PowerPoint-nya ya. Tinggal klik slide drawing seperti ini. Nah, sudah muncul Bapak Ibu ya, slide drawing ya, di sini sudah muncul ya. Nah, sekarang kita akan mengolah optionnya. Nah, pastikan question tipenya slide drawing. Nah, ini hide participant name when viewing response. Maksudnya apa? Jika kita mencentang ini, maka nanti responnya tidak akan terlihat. Tidak terlihat itu maksudnya apa? Siapa yang menjawab. Nah, pastikan kita nggak usah mencentang ya Bapak, biar nanti ketahuan siapa sih yang mengerjakan soal ini. Misalkan si Aris, oh ya, ternyata jawabannya benar seperti itu. Jadi ini nggak usah dicentang. Terus kemudian untuk play option, start question with slide. Maksudnya apa? Memulai pertanyaan setelah slide ini. Oke, nah kita boleh centang seperti itu. Minimize result windows after question start. Minimize, jadi nanti akan di minimize. Boleh, nggak apa-apa dicentang juga. Yang terakhir adalah close submission after. Nah, ini maksudnya adalah waktu atau durasi mengerjakan soal ini. Nah, kita kasih waktu saja. Di sini mulai dari 15 detik sampai 5 menit ya. Kita kasih sekitar 30 detik. Nah, biar nanti dia bisa memilih atau misalkan mengerjakan dalam waktu 30 detik seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, cukup ya, itu sudah selesai ya. Cepat sekali ya Bapak Ibu ya, mudah ya untuk mengatur option dari soal ini. Nah, sekarang kita akan menuju ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah saya pengen di soal ini siswa itu setelah memahami materi yang sudah saya jelaskan di slide awal-awal, itu dia menuliskan kembali kata-kata berkaitan dengan peristiwa proklamasi. Nah, apa saja? Misalkan jawabannya Merdeka, Soekarno, Hatta, Proklamasi, Pegangsaan Timur, macam-macam seperti itu. Nah, itu dinamakan soal word cloud. Nah, siswa bisa mengisikan kata-kata di sini nanti ya. Nah, kita pilih Bapak Ibu ya, pilih inert Class Point, pilih word cloud pada bagian word cloud ini ya. Klik. Nah, sudah muncul Bapak Ibu ya, word cloud. Nah, sekarang di sini kita akan mengisi optionnya ya. Limit number of submission, maksudnya apa? Berapa kali siswa bisa mengisinya?
kalau misalkan kita kasih limit ya seperti ini, kita berikan misalkan siswa hanya boleh ngisi 2 kali atau mungkin 1 kali juga nggak apa-apa, biar nanti yang lainnya kebagian, misalkan seperti itu ya. Nah, atau mungkin nggak pakai limit, nah maka dia bisa nulis terus ya, sampai waktunya habis ketika mengerjakan soal ini, seperti itu ya. Oke, ini saya kasih limit saja, satu anak bisa ngisi sampai 2. Terus kemudian start question with slide, oke boleh dicentang. Minimize result boleh dicentang, close a submission after. Nah, kita kasih waktu 30 detik saja, biar nggak terlalu lama ya. Mereka ngetik ya Bapak Ibu ya, ngetik kata-katanya. Oke, sudah selesai untuk soal yang word cloud. Sekarang kita akan bikin tipe soal yang lainnya. Nah, ini. Di soal berikutnya, ini adalah saya pengen tadi siswa sudah saya jelaskan tentang proklamasi dan isi dari teks proklamasi. Maka di sini saya pengen nanti siswa itu bisa mengisi bagian yang kosong. Nah ini ya contohnya Bapak Ibu ya. Isi bagian yang kosong. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai titik-titik kekuasaan. Siapanya Pak pemindahan ya. Dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, ini berarti mengisi ya. Mengisi itu apa? Short answer. Nah, maka kita pilih kelas poin, menu kelas poin, kita pilih bagian interaktif kuis, kita pilih yang short answer. Seperti ini sudah muncul ya Bapak Ibu. Nah, sekarang tinggal kita atur optionnya. Pastikan ini question tipenya short answer. Ini nggak usah dicentang biar tahu nanti siapa yang menjawab ya. Misalkan si Aris jawabnya adalah mengenai pemindahan. Oh benar. Kalau misalkan jawabnya mengenai mengenai pengambilan, nah mungkin salah ya, seperti itu. Ini boleh dicentang, ini boleh dicentang, ini waktunya kita masukkan 30 detik saja. Nah seperti itu. Oke, slide drawing sudah, short answer sudah, word cloud sudah. Nah sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Contoh soal berikutnya, nah ini upload foto. Nah ini adalah contoh Bapak Ibu, misalkan siswa itu terkadang mengerjakan sebuah pekerjaan ya, misalkan setelah kamu memahami tentang materi, silakan kamu mengupload tentang peta konsep kamu atau mungkin mengupload gambar yang kamu pahami tentang materi proklamasi seperti apa. Nah itu adalah dinamakan dengan kuis image upload ya. Silakan Bapak Ibu ya, ini saya minta nanti siswa itu mengupload foto atau gambar yang berkaitan dengan proklamasi. Maka di sini kita masuk ke yang namanya kelas poin, itu yang tipe soalnya image upload ya. Kita klik image upload. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, terus kita atur ya optionnya. Apakah di hide? Tidak ya, nggak usah di hide ya. Kemudian kita boleh centang, kita centang, dikasih waktu misalnya ngupload agak lama ya, misalkan 1 menit ya, seperti itu boleh ya. Oke, 1 menit. Nah maka nanti siswa ketika dia tampil ya atau nampak di tampilannya, maka dia akan terlihat waktunya waktu 1 menit untuk mengupload gambarnya. Nah oke, baik. Sekarang tipe soal yang terakhir nih yang belum nih, apa itu multiple choice. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah ini saya kasih soal seperti ini. Tokoh pada gambar bernama titik-titik. Nah ini adalah jawabannya, ada pasti Soekarno ya, jawabannya B. Nah bagaimana caranya untuk membuat slide ini menjadi slide quiz di kelas poin. Nah caranya klik menu kelas poin, pilih interaktif quiz pada bagian multiple choice. Nah ini ya Bapak Ibu sudah muncul seperti ini. Terus kemudian pada bagian number of choice kita berikan berapa pilihannya, ada 5, maka kita pilih yang 5. Nah kita bisa ngeklik ini allow selection multiple choice. Jadi dia bisa memilih beberapa pilihan. Has correct answer, ini adalah kuncinya Bapak Ibu. Silakan dipilih kuncinya yang mana. Ini jawabannya B ya, maka kita pilih yang B seperti ini. Terus kemudian competition mode, bolehlah kita centang. Jadi nanti ada kompetisi antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Kemudian pada bagian optionnya kita bisa centang start question, minimize result, dan kita kasih waktunya. Waktunya adalah 30 detik, misalnya seperti itu. Nah, baik, sudah selesai nih Bapak Ibu ya. Kita sudah bikin yang namanya 5 tipe soal untuk latihan kelas poin kita ya. Yang pertama tadi adalah slide drawing, kemudian ada word cloud, kemudian ada short answer, kemudian image upload, dan multiple choice. Nah, soal-soal ini bisa
kita praktekkan. Nah, yang sudah kita atur tadi ini bisa berfungsi jika posisi kita online dan posisi slideshow. Nah, itu Bapak Ibu ya, posisi slideshow. Jadi jangan lupa nanti di video yang ketiga saya akan mempraktekkan yaitu tampilan yang sudah kita bikin ini Bapak Ibu ya, soal-soal yang di kelas poin sudah kita bikin ini langsung dengan siswa saya. Bagaimana cara untuk membuat yang namanya respon itu nanti masuk ke slide-slide ini ya, di bawah soal ini nanti akan muncul respon dari siswa. Terus kemudian itu kan tugasnya Bapak Ibu itu nanti yaitu mempraktekkan soal atau mempraktekkan presentasi interaktif bersama siswa sehingga nanti bukti responnya muncul di bawah soal-soalnya. Jangan kemana-mana, menuju ke praktek dengan kelas poin dalam pembelajaran interaktif di video yang ketiga. Terima kasih, masih di channel Aris Eka Prasetya Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.